Coba deh bayangin sebuah peradaban yang usianya setua piramida di Mesir atau kota-kota kuno Mesopotamia. Nah, itulah India. Tempat ini bukan cuma tanah air bagi jutaan orang di India, Pakistan, dan Bangladesh hari ini, tapi juga tempat lahirnya agama-agama besar yang membentuk dunia kita. Yuk kita telusuri bareng-bareng sejarahnya yang luar biasa ini. Oke, jadi dari mana sih semua ini berawal? Siapa sebetulnya orang-orang pertama di sana? Nah, buat nemuin jawabannya, kita harus mundur jauh banget ke masa lalu, ke sebuah dunia yang hilang, sebuah peradaban yang jadi fondasi dari semua yang kita kenal sekarang. Oke, perjalanan kita mulai 5.000 tahun yang lalu. Bayangin, di sepanjang tepian Sungai Indus yang subur, muncul sebuah peradaban yang, wow, luar biasa. Gede banget, canggih, dan udah jauh lebih maju dari zamannya. Coba deh bayangin, kota-kotanya itu udah terencana rapih, kayak Harappa dan Mohenjo-daro. Arsitekturnya juga keren banget. Nah, yang bangun ini semua namanya bangsa Dravida. Dan mereka ini uniknya bukan bangsa penakluk. Mereka itu petani yang fokus membangun masyarakat yang damai, tentram, dan stabil selama ratusan tahun. Karena hidupnya aman dan makmur dari bertani, mereka menyembah Dewi Kesuburan. Ya, sebagai rasa syukur gitu kan. Tapi, sayangnya kedamaian ini nggak abadi. Ada kekuatan baru yang lagi bergerak mendekat, dan kedatangan mereka ini bakal mengubah segalanya. Nah, disinilah ceritanya berubah. Muncul satu kelompok yang beda banget. Mereka datang dari arah Persia. Dan kedatangan mereka ini bisa dibilang bakal menulis ulang sejarah India. Kita sambut bangsa Arya. Perbedaannya, wah jelas banget. Di satu sisi kita punya bangsa Dravida, petani yang cinta damai. Di sisi lain, ada bangsa Arya, pejuang nomaden yang datang dengan kuda dan kereta perang. Ini jelas bukan kunjungan bersahabatan, ini invasi. Jadi ya, bentrokan peradaban udah pasti nggak bisa dihindari. Setelah berhasil menaklukkan wilayah itu, bangsa Arya mulai bangun kerajaan-kerajaan baru, contohnya Magadha. Tapi, warisan mereka yang paling awet itu bukan kerajaannya, justru struktur sosial yang mereka ciptakan, yang kita kenal sebagai sistem kasta Hindu, yang bertahan ribuan tahun. Sebuah hierarki yang kaku banget, di mana pendeta ada di puncak dan para pekerja ada di paling bawah. Dan tatanan baru ini nggak cuma ditegakin pakai hukum, tapi juga lewat cerita. Nah, epos-epos besar kayak Ramayana dan Mahabharata itu kan isinya merayakan kepahlawanan kasta kesatria. Secara nggak langsung, cerita-cerita ini ngebikin sistem kasta itu mendarah daging di kebudayaan India. Tapi, ya namanya juga tatanan. Sekuat apapun, pasti ada yang nantang. Nah, disinilah muncul sebuah filosofi baru yang dipimpin oleh seorang raja yang transformasinya bakal dicatat terus dalam sejarah. Kenalin, namanya Ashoka, dari dinasti Maurya. Awalnya, dia ini dikenal kejam banget. Pokoknya seorang penakluk yang ambisius, yang bakal ngelakuin apa aja buat memperluas kerajaannya. Tapi, ada satu pertempuran yang mengubah semuanya. Waktu dia lihat sendiri pertumpahan darah dan kehancuran parah yang dia sebabkan, Ashoka merasa hancur. Nah, di saat-saat rapuh itulah, dia ketemu sama seorang biksu Buddha. Dan pertemuan itu mengubah total arah hidupnya. Perubahannya benar-benar 180 derajat. Dari seorang tiran, dia jadi seorang pemimpin yang baik hati. Ashoka ninggalin cara-cara kekerasan dan mendedikasikan sisa hidupnya buat nyebarin ajaran Buddha tentang welas asih dan perdamaian. Di bawah pimpinan Ashoka, agama Buddha benar-benar meledak. Ribuan kuil dan wihara dibangun. Ajarannya nyebar jauh banget bahkan sampai keluar India. Tapi ya, zaman keemasan ini nggak berlangsung selamanya. Setelah Ashoka meninggal, kekuatan lama dari para Brahmana Hindu bangkit lagi. Dan pelan-pelan pengaruh Buddha di tanah kelahirannya sendiri mulai surut. Oke, sekarang kita masuk ke babak baru. Ada lagi nih, satu kekuatan global besar yang mulai masuk ke India. Kali ini, jalurnya lewat perdagangan, lewat konflik, dan lewat sebuah ide yang bakal mengubah segalanya lagi. Terus, kenapa Islam bisa diterima di sana? Kuncinya satu, sistem kasta. Coba bayangin jadi kasta sudra yang paling rendah, yang ditindas dan didiskriminasi terus-terusan. Tiba-tiba datang ajaran yang bilang semua orang itu setara. Itu bukan cuma ide, itu janji kebebasan. Tawaran yang jelas susah banget ditolak kan? Nah, pintu masuk resminya itu kebuka di abad ke-7. Ceritanya, ada pedagang Arab yang dirampok. Dan sebagai respons, Kekhalifahan Umayyah ngirim jenderal mereka, Muhammad bin Qasim, buat menaklukkan wilayah Sindh. Sejak saat itulah, daerah itu dapat julukan Babul Islam atau Gerbangnya Islam. Beberapa abad setelah itu, para penguasa Muslim terus memperluas pengaruhnya. Puncaknya, berdirinya Kesultanan Delhi yang kuat banget.
Nah, ini adalah kerajaan Islam besar pertama di India. Sebuah kekuatan yang benar-benar mengubah peta agama dan politik di sana untuk selamanya. Kesultanan Delhi akhirnya runtuh juga. Tapi dari keruntuhannya itu, muncul kekaisaran baru yang jauh lebih megah. Kekaisaran Mughal. Cerita mereka ini menarik banget. Tentang kejayaan dan kejatuhan. Yang paling pas kalau kita lihat dari dua kaisar mereka yang paling berpengaruh. Coba kita lihat dua sisi dari kekaisaran Mogol ini. Di satu sisi, ada Akbar yang agung, seorang visioner sejati. Di sisi lain, ada cicitnya, Aurangzeb, yang fanatik dan keras. Dua orang, dua filosofi yang total berlawanan. Dan nasib sebuah kekaisaran ada di tangan mereka berdua. Kebijaksanaan Akbar ini benar-benar keren. Dia ngelihat ada banyak perpecahan agama, dan solusinya adalah ide yang radikal pada masanya. Sul-e-Kul, atau perdamaian universal. Dan dia nggak cuma ngomong doang, dia beneran ngelakuin. Dia ngadain debat antar agama, ngapus pajak-pajak yang nggak adil, bahkan dia menikahi putri Hindu buat menyatukan kerajaannya. Nah, karena suasananya damai kayak yang diciptain Akbar, seni dan arsitektur jadi berkembang pesat. Puncaknya itu pas di bawah pemerintahan cucunya, Shah Jahan. Dan bukti kemegahan era ini, ya apalagi kalau bukan Taj Mahal, sebuah monumen abadi yang dari simbol cinta, kekuasaan, dan keindahan. Tapi, semua berubah pas Aurangzeb naik tahta. Harmoni yang udah dibangun susah payah itu hancur. Semua kebijakan toleran Akbar dihapus. Pajak yang diskriminatif diberlakuin lagi, kuil-kuil Hindu dihancurkan. Sikap fanatiknya ini nyebar benih-benih perpecahan, yang akhirnya ngegrogoti kekaisaran dari dalam. Dan di tengah perpecahan yang dibikin sama Aurangzeb inilah, ada kekuatan baru yang lihat kesempatan. Yap, Inggris udah nunggu di tikungan. Pas kekaisaran Mughal mulai goyah dan akhirnya runtuh, panggungnya udah siap buat era kolonialisme. Benih-benih konflik Hindu-Muslim modern udah ditanam di masa ini. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi selanjutnya?